Ada mentor itu harusnya sih kayak gitu. Dan wajib kayaknya itu, Pak. Ya, iya wajib, betul. Kalau enggak kita tuh kayak orang yang masuk ke hutan sendirian tanpa pemandu dan kita asing di situ gitu. Senang tinggal di Indonesia, dekat sama orang tua. Tipikal orang Sunda lah. Yang balik balik. Jadi kalau orang yang udah nggak bisa ngecas ke project tuh udah bahaya itu. Gitu. Pasti dipecat. Deket-deket. Deket-deket. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pandeglang TV, alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Muhammad Agus Salim dalam acara Pandes Pandeglang Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih, beliau merupakan seorang insinyur bosman. Asli orang Pandeglang yang sukses nih menjadi salah satu owner di beberapa perusahaan. Nanti kita akan gali nih. Mudah-mudahan dari obrolan ini bisa bermanfaat begitu untuk masyarakat luas, khususnya di Kabupaten Pandeglang, umumnya di Indonesia begitu. Saat ini saya bersama dengan Pak Heru Fahrudin begitu, betul Ya, Pak ya? betul. Selamat sore Pak. Selamat sore. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, terima kasih sudah diundang di sini. Ya, terima kasih juga kami Pandeglang TV sudah Bapak mau hadir begitu membagikan kisah inspiratif, pengalaman, motivasi dan lain-lain begitu tuh untuk anak muda, untuk masyarakat di Pandeglang khususnya begitu. Pak Heru begitu. Saya juga kemarin sempat melihat nih aktivitas Bapak di media sosial begitu, Iya, kemudian profil-profil Bapak. Saat ini juga Pak Heru Fahrudin ini sebagai salah satu owner di Jawara Bangunan, betul ya? Iya. Di Juragan Bangunan, sama ada usaha terbarunya itu di Sadara. Iya. Sadara itu sahabat Dapur Keluarga. dapur keluarga yang menyediakan Kebutuhan dapur lah. kebutuhan dapur begitu. Daging, sayur, Begitu. telur, ya. Nah, sore hari ini saya lebih tertarik kepada sosok Pak Herunya begitu. Nanti sebelum jauh ke bisnisnya nih, bagaimana beliau bisa menjadi owner di beberapa perusahaan? Apakah memang terlahir dari keluarga sultan? Apakah mungkin ada kisah yang juga dapat menginspirasi kita semua? Nah, Pak Heru boleh cerita kepada kami perjalanan karir begitu. Mungkin dari pendidikan Pak Heru. Iya. Di Pandeglang ini kan juga masyarakat kadang-kadang, di Pandeglang mahara rese untuk usaha dan lain-lain. Pandangan Pak Heru seperti apa? Saya cerita dulu ya. Enggak. Nah, saya itu lahir di Pandeglang, di Kampung Benying, Di Bunyi. Kelurahan Cilaja. Nah, terus sekolah di SD-nya di Benying, SD di terus Benying. MTS Kadulisung, terus SMA-nya di SMA 1 Pandeglang. Kemudian meneruskan ke S1 di Teknik Sipil ITB. Nah, jadi setelah lulus itu, meskipun saya senang maksudnya jurusan saya teknik, cuma saya tuh senang bisnis gitu. Dari awal lulus tuh, jadi tahun pertama lulus saya kerja, tapi saya ngejalanin juga bisnis tuh. Oh, sambil bisnis. Dulu- Apa bisnis pertama dulu tuh? Bisnis pertama saya tuh jualan jus di depan Indomaret. Di Pandeglang. Di Serang, Oh. di Serang berapa bulan gitu ya? 2 bulan. Di Pandeglang berapa bulan? Cuman bertahan 4 bulan aja. Itu sendiri ya? Sendiri? Enggak juga, Oh, gitu. sama teman-teman lah. Oh, Sama gitu. teman-teman. Jadi bisnis jus, terus bisnis jualan kambing waktu kurban. Terus jualan aqua galon, macam-macam lah. Saya banyak bisnisnya, terus bisnis budidaya nila juga di Mandalawangi. Nah, cuman sampai saat itu tuh belum ada yang sukses lah gitu. Masa belajarnya tuh cukup panjang gitu. Nah, terus dari ITB saya kerja, kemudian alhamdulillah dapat kesempatan bekerja di luar negeri. Jadi mungkin itu hidup saya tuh di situlah berubahnya gitu. Berubah. Jadi di luar negeri ya pendapatannya memang cukup besar. Jadi saya bisa nabung buat beli rumah, buat beli kendaraan, buat saving, buat investasi gitu. Jadi saya 3 tahun tuh kerja di Dubai, terus ke Qatar, ke Malaysia. Kemudian bosen di luar negeri karena udah kangen keluarga kan, pengen deket sama keluarga. Jadi pulang ke sini, kemudian ada teman main ke rumah gitu. Teman main ke rumah, dia bilang,
saya udah berapa tahun nih gitu kerja di toko bangunan gitu. Saya bilang, mending kita bisnis saja bareng gitu, karena kan iya. teman-teman dekat juga waktu SMA. Nah itulah yang sekarang jadi jawara bangunan. Oh gitu. Nih sebelum ke kerja di luar negeri, Bapak kan pernah beberapa kali ikut usaha dari jus dan Iya. lain-lain. Kira-kira modalnya dari mana dulu tuh? Nabung saya, Oh nabung. nabung. Oh kalau orang tua kalau boleh tahu basic. Orang tua saya tuh, jadi orang tua saya tuh lulusan SMA aja sih sebetulnya. Jadi kerja emang di PNS, tapi bukan pejabat ya, jadi staff aja di PNS. Gitu. Artinya memang hobi aja begitu di usaha ya? Iya, kalau orang tua sih istilahnya mah nggak mendukung lah. Oh nggak mendukung malah? Iya, karena memandang bisnis itu satu hal yang sangat berisiko kan. Oh. Sangat berisiko. Jadi orang tua pengennya jadi PNS? Iya, beberapa kali menawarkan saya. Oh, gitu? Ya, beberapa kali. Karena kalau di Pandeglang kan ketika anak kuliah itu ya udahlah kerjanya yang pasti-pasti aja gitu tuh. Iya, betul. Karena kan dia mungkin skup ilmunya ya baru segitu gitu kan. Tapi kalau misalkan kita udah keluar, nah kan kita jadi terbuka kan. Kita terbuka. Ternyata banyak loh gitu kesempatan yang lain. Nah, mulai masuk ke luar negeri, kerja di luar negeri itu melalui tes atau seperti apa? Ada yang ngajak atau Jadi gimana? saya tuh waktu di Jakarta itu punya teman orang India. Oh. Jadi dia tuh lead saya. Jadi setiap project saya tuh selalu diajak sama dia gitu. Nah, dia pindah ke Qatar. Setahun kemudian tuh saya diajak. Jadi kita tuh punya satu tim. Itu hampir semua tim yang di Jakarta tuh diajak semuanya ke Qatar. Dulu sorry kalau di Jakarta kerja di bidang apa? Saya di engineering. Engineering. Company untuk migas. Jadi misalnya kalau ada perusahaan pengen bikin bangunan lepas pantai atau buat pengeboran minyak. Rangka pancangnya gitu. Nah, kita yang bikin. Kita bikin gambarnya. Desainnya. Kita bikin gambarnya, terus kita juga yang construction-nya. Oh, construction-nya. Ya, kita juga yang install-nya. Oh, berapa lama dulu di Jakarta kerja itu? Di Jakarta sampai 7 tahun sih. 7 tahun. Setelah 7 tahun baru keluar negeri. Oh, gitu. Nah, 7 tahun di sana, keluar baru ikut ke Iya, 7 tahun kerja di Jakarta, setelah itu baru keluar negeri. apa yang menjadi pendorong pindah ke luar negeri gitu? Buat nutup cicilan KPR. Aduh, nutup bilang KPR. Atau Iya. kalau itu memang sudah berkeluarga belum? Sudah berkeluarga. sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga, iya. Oh, pertimbangannya malah KPR. Nah, dulu kan begitu aja kan, gitu aja kan. Maksudnya kita yang short term dulu nih mikirnya gitu kan. Terus gimana pertama kali ke luar negeri? Istri ngedukung? Ya istri alhamdulillah selalu ngedukung. Ya kan tahu juga lah tujuannya apa gitu kan ke sana. Kalau di luar negeri itu gimana sih tuh Pak? Pulangnya atau seperti apa? Bagi waktu gitu. Jadi dulu itu ada beberapa orang nih ya, beberapa orang. Ada misalkan saya. Kalau saya tuh emang niat keluar itu emang short term sih. Oh. Jadi nggak berniat lama tinggal di sana gitu ya. Tapi sistemnya kontrak? Sistemnya permanen. Kemarin saya dapat permanen. Oh, permanen? Di sana tuh lebih, di luar negeri, kalau di luar negeri lebih gampang dapat permanen. Karena kan mereka proyeknya long term ya, banyaknya yang long term. Biasanya kalau dulu saya masuk langsung permanen. Langsung permanen? Iya, kalau sekarang setahun baru bisa permanen. Oh. Enaknya kerja di luar negeri apa Pak? Enaknya kerja di luar negeri, gajinya gede sih. Oh, berapa waktu itu? Wah, harus sebut. Awal masuk itu sekitar dapat 90 sampai 100 juta. Itu tahun berapa Pak? Tahun 2015. Itu yang profesional kan gitu. Profesional. Profesional Insinyur. Insinyur. Di 2015 itu udah dapat 90 juta. 90 juta ya, setelah 3 tahun kerja naik lah sampai 110 gitu. Oh. Dan itu apa Pak? Ketika ini juga bisa jadi saran nih bagi teman-teman, begitu motivasi bagi teman-teman atau anak-anak Pandeglang Banten atau anak muda yang mau kerja ke luar negeri, apa yang memang harus dipersiapkan? Jadi kalau kita mau kerja keluar itu kita harus tahu kebutuhan apa sih, kebutuhan yang dibutuhkan di sana gitu. Skill apa yang dibutuhkan di sana gitu kan. Kalau misalkan kayak oil and gas itu kan global skill. Maksudnya di Indonesia butuh, di Malaysia butuh, di Singapura butuh, di luar negeri itu butuh gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ke luar negeri ya pilih yang
skillnya itu dibutuhkan secara global. Oh, gitu. Kemudian ya bahasa Inggrisnya ya harus lumayan lah. Karena kan kita kalau tes juga kan memang harus bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Betul. Luar biasa. Nih, ini juga kan menarik. Kemarin Pak kita juga melihat di media sosial itu ada hashtag namanya kabur aja dulu. Gitu. Ya. Memang seenak itu ya ketimbang misalkan nyari kerja di Indonesia. Gimana ya? Kalau kita lihat sekarang ini kan, misalnya kita lihat harga rumah lah. Harga rumah udah berapa M gitu kan. Betul nggak? Betul. Dengan gaji sekarang misalkan berapa gitu kan. Iya. Itu sulit gitu kan. Tapi kalau kita keluar negeri, ya mungkin bisa dibayar misalkan dalam setahun, 2 tahun gitu udah bisa gitu. Dulu itu perbedaannya berapa kali lipat itu Pak di Indonesia dengan di luar negeri? Kalau sekarang mungkin sudah lebih tinggi dari itu ya. Di 2015 sudah 90-an. Tergantung experience sih. Oh, Tergantung gitu. experience. Jadi kalau misalnya experience-nya berapa 3 tahun sama yang 7 tahun sama yang 15 tahun itu gajinya beda-beda. Gitu. Nah, ini juga jadi masukan Pak, kita lihat ya ada isu bahwa kerja yang lewat jalur ilegal itu berpotensi atau beresiko begitu tuh Pak. Nah, Bapak melihat itu seperti apa sih Pak? Ya, jadi kalau misalkan ke luar negeri itu pastiin perusahaannya jelas lah. Perusahaannya jelas, terus nggak ada yang aneh-aneh lah gitu. Jadi kalau kita kerja ke luar negeri itu pasti dibutuhkan tuh skillnya apa gitu. Kalau misalkan tiba-tiba dari luar negeri kita asal bisa ngetik doang gaji ratusan juta, itu udah pasti ilegal lah, udah pasti bohong gitu. Kemudian kalau ijazah, kualifikasi ijazah tadi pendidikan? Jadi kalau di perusahaan dulu tempat saya kerja itu orang S1 bisa masuk. Terus dari D3 dari SMA juga bisa masuk. SMA sudah bisa masuk. Tapi harus punya skill. Kalau dari S1 itu nantinya jadi engineer. Kalau dari SMK D3 itu nanti jadi desainer. Desainer itu orang yang gambar, pemodelan kayak gitu. Berapa perbedaan gajinya kalau boleh tahu? Kalau 2 kali lipat enggak juga sih, enggak jauh lah. Oh, enggak jauh. Enggak jauh. Enggak jauh. Jadi pantas. Karena di sana kan ada standar hidup layak lah. Jadi kan perusahaan tuh harus memenuhi itu gitu. Pantesan hashtag kabur aja dulu banyak yang ke sana, ternyata memang betul ya di sana. Kemudian kenapa memilih balik ke Indonesia selain keluarga di sini? Kenapa nggak keluarga yang diajak ke sana? Cinta Indonesia banget. Ya, ada teman-teman tuh ada yang yang bawa keluarga ke sana, tinggal di sana. Ada banyak malah, banyak. Cuman jadi saya tahun pertama keluarga saya ajak ke sana. Tinggal saya sama keluarga tinggal di Dubai dulu. Oh, di Dubai. Jadi saya sama anak sama istri tinggal di sana. Terus kita kan mikir nih, kita mau long term apa mau sebentar aja nih di Dubai kan? Kayaknya enggak deh, kita kayaknya lebih senang tinggal di Indonesia, dekat sama orang tua. Tipikal orang Sunda lah. Yang balik baik. Nah, jadi setelah 3 tahun, udah bosan gitu. Udah bosan tinggal di sana. Akhirnya pulang sini gitu. Nyari kerja di Jakarta. Ya sambil nyari peluang-peluang bisnis di sini. Terbetah di jauh. Mungkinkah bisa di-share ada perbedaan nggak sih kalau tinggal di Qatar, di Dubai, di Malaysia gitu? Ketika Bapak kan 3 tahun di sana cukup lah gitu. Ada yang bisa di-share? Kalau di Dubai itu enaknya tuh semua infrastruktur tuh sudah settle ya, sudah bagus gitu. Jadi kita ke kantor kemana tinggal naik metro dari apartemen gitu. Ya, tapi saya nggak tahu ya, lebih senang tinggal di Indonesia sih. Seneng ngebolang, gitu. Seneng main ke pantai bakar ikan. Nah, di sana kan nggak bisa gitu. Gitu. Kalau di Malaysia, enaknya di Malaysia tuh biayanya murah. Murah, iya. Jadi biaya hidupnya kalau makanan sih hampir nggak jauh beda dengan Indonesia gitu kalau makanan. Jadi nabungnya tuh bisa lebih banyak. Dan kerja di Malaysia tuh tiap minggu bisa pulang ke Indonesia. Saya dulu waktu kerja di Malaysia tuh tiap minggu pulang. Tiap minggu, hampir tiap minggu. Jadi Senin subuh berangkat ke Malaysia, Jumat sore
dari Malaysia pulang ke sini. Ya kerja di Jakarta. Kemana kerja? Kemana? Ke Malaysia. Enak. Luar biasa. Saat itu istri sudah diajak tuh. Yang di mana? Pas di Malaysia. Jadi gini, di Qatar, jadi sebetulnya saya kerjanya di perusahaan di Qatar nih. Di Qatar, cuman ada proyek baru yang si kantor Qatar tuh baru gitu. Jadi orang Qatar Petroleum tuh nggak mau dia dieksekusi proyeknya di Qatar karena kantornya baru. Dia pengen dieksekusi di kantor yang udah settle, udah lama gitu, yang kualitasnya udah terjamin lah. Betul. Maka si proyek itu dikerjakannya di Malaysia. Jadi saya dari Qatar dipindahkan ke kantor Malaysia. Setahun. Yang bisa dipelajari yang memang jarang begitu tuh ada di perusahaan-perusahaan Indonesia, budaya kerja apa Pak di perusahaan luar itu? Di sana tuh lebih ini ya, lebih disiplin. Terutama masalah man hour. Gitu. Jadi kalau misalkan kita ngerjain report nih, itu misalkan boleh dikerjakan dalam waktu 40 jam. Itu kita nggak boleh tuh lewat dari itu. Konsekuensinya? Kita nggak bisa ngecas project, jadi kita susah. Kita kan dibayar kalau kita bisa ngecas ke project. Tapi kalau udah over budget, kita nggak bisa ngecas ke project gitu. Jadi kalau orang yang udah nggak bisa ngecas ke project itu udah bahaya itu. Gitu. Pasti dipecat. Deket-deket. Deket. Kalau di Indonesia 40 jam, oke lah, nambah nggak apa-apa gitu, terus gitu. Kalau di kita nggak terlalu strict ke situ. Di kita banyak toleransinya. Masih banyak toleransi. Jadi kalau di Indonesia tuh, misalkan orang nemu bos galak, saya ngerasa di luar tuh nggak ada apa-apanya. Dibandingin di luar negeri nggak ada apa-apanya, iya. Karena kan bos kita kan misalkan orang India kan. Dia ngerasa nggak punya kesamaan culture sama kita, nggak punya kesamaan budaya gitu kan. Ya bebas aja mau marahin ya marahin gitu. Ya konotasi galak itu memang menghujat gitu apa? Ya ada beberapa sih ya. Gitu. Ada beberapa. Tapi emang nggak boleh berlebihan kan nanti bisa lapor etik juga. Di sana tuh ya gimana ya, peraturannya juga cukup jelas gitu. Jadi kalau orang yang ngelanggar ya bisa dilaporin juga. Jadi bosnya pun bisa diskorsing. Iya. Bosnya itu bisa diskorsing? Pernah ada kejadian bosnya diskorsing, nggak boleh ngantor. Lah di kita mah. Oke, kemudian berarti Pak Heru itu kerja ke luar negeri itu memang pure untuk cari modal lah begitu ya? Betul, saya cari modal. Jadi emang gimana? Saya tuh emang dari dulu seneng bisnis lah, seneng bisnis. Jadi emang nyari kesana tuh ya salah satunya buat itu, buat modal usaha lah. Kalau memang awalnya cari modal, sebetulnya mimpinya buat usaha apa sih? Cita-cita? Kita nggak ini sih, nggak apa. Kita kan nyoba bisnis banyak ya, nyoba bisnis banyak gitu. Ya dicobain aja, cobain semuanya. Kita nggak tahu juga mana yang berhasil, itu kita nggak tahu. Gitu. Tapi di angan-angan di awal itu, gue pengen jadi pengusaha lele nih gitu, nggak ada modal, udah ke luar negeri dulu kerja gitu, nggak ya? Nggak. Jadi apapun memang dicoba gitu. Dicoba ya. Gitu. Nah kemudian pulang ke Indonesia dapat tawaran dari teman yang memang dia punya usaha di Jawara Bangunan. Enggak, dia tuh pas datang tuh belum, dia masih kerja sama orang. Masih sama orang, terus datang ke rumah, ceritalah gitu kan, pengen usaha. Saya bilang, ayolah kita join lah gitu. Langsung ajak bisnis. Langsung ajak bisnis. Biasanya kan kalau dari luar negeri, lupa duit ya. Pinjam modal gitu. Enggak. Terus kemudian kenapa tertarik di bidang bangunan? Apakah memang di teknik sipil ini agak nyambung nih buat controlling dan lain-lain? Ini aja sih kayaknya gitu. Kayaknya aja sih. Gitu. Kayaknya sih kalau lihat orang yang bisnis bangunan nih kayaknya tuh ekonominya lumayan baik lah. Jadi bos bangunan. Jadi kita cobain. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Pertama kali invest berapa? Boleh disebutkan nggak? Jadi pertama tuh teman saya, jadi gini, pas kita ketemu nih ya, kita ketemu, saya bilang ayolah kita bisnis. Setelah itu kejadian COVID. Itu pas COVID. COVID. Terus
Jadi dana saya itu sebagian saya simpan di saham. Sebagian simpan di saham, itu drop tuh. Mungkin tinggal 30% atau 40% lagi tuh dari portofolionya tuh. Saya bilang, nantilah saya tunggu dulu nih. Nah, 1 tahun setelah itu udah recover. Jadi teman saya tuh ngasih tahu, saya udah mulai nih gitu. Udah mulai, saya datang, oke lah saya ikutan store lah gitu, store modal. Baru cuman 50 juta saat itu. Oh, invest pertama 50 juta. 50 juta. Terus lihat 2 bulan penjualan, bagus nih. Udah saya masuk lagi gitu. Terus dapat 3 bulan, 4 bulan, masih naik gitu kan grafiknya kan. Terus suntik bola terus gitu, sampai habis. Dari awal Bapak kan seneng tuh ke bisnis, kemudian kayaknya di pikiran saya ini orang kok hajar-hajar aja gitu. Kalau pertimbangan mau ke bisnis itu gimana sih Pak? Biar orang nggak salah langkah gitu tuh. Oh ini bagus nih, masuk nih gitu hajar. Jadi kalau kita lihat statistik nih ya, kalau kita lihat statistik, ya bisnis tuh emang salah satu apalagi yang bisnis rintisan ya, itu emang itu sangat beresiko, sangat beresiko. Jadi misalkan kita ada beberapa cara sebetulnya untuk memitigasi biar tidak terlalu ini ya. Misalkan sebelum bisnis kita kalau bisa tuh punya mentor dulu. Itu harusnya tuh dilakukan gitu. Misalkan ada orang yang udah usaha, kita misalkan pengen buka toko bangunan gitu kan. Harusnya kita punya teman, punya saudara yang udah bisnis itu gitu. Kita bisa belajar dari dia. Terus kita ada mentor. Itu harusnya sih kayak gitu. Dan wajib kayaknya itu Pak? Ya, iya wajib, betul. Kalau enggak kita tuh kayak orang yang masuk ke hutan sendirian tanpa pemandu dan kita asing di situ gitu. Oke. Terus? Iya kan? Nah, terus tapi biarpun kita sudah punya guide, sudah punya perencanaan, itu pasti banyak faktor yang kadang kita tuh tidak kita nilai di awal gitu. Akibatnya apa? Akibatnya kan sekarang tuh 90% bisnis tuh gagal kan di tahun pertama gitu. Jadi memang kalau kita mau bisnis ya harus siap kehilangan uang. Harus siap kehilangan uang. Kalau dijegal Polda Pak, polisi dapur yang mau invest, jangan gitu. Biasanya kan sensitif kalau mama Pak. Ya harus ada pertimbangan. Ya, tapi istri saya alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Suka bisnis biarpun juga. Pernah berkali-kali gagal. Berkali-kali gagal? Iya kan berkali-kali. Saya kan jus gagal, galon gagal, terus bisnis nila juga gagal. Ya tapi tetap mendukung gitu. Tetap mendukung. Karena gini, saya tuh kan pekerja ya. Saya bekerja mungkin usia tuh sampai 55 lah bisa pensiun gitu kan. Kan saya harus merencanakan, saya setelah 55 saya harus ngapain kan? Ya kan? Saya nggak mau setelah 55 jadi yang kalau Gen Z sekarang tuh yang membebani anak. Gitu. Jadi memang harus punya perencanaan itu. Berarti istri itu nggak jadi salah satu penghambat lah begitu ya, walaupun mungkin dia jadi pertimbangan. Ngobrol dulu begitu kan? Iya selalu kalau itu harus selalu lah. Selalu ngobrol. Kemudian pernah nggak sih Pak ketika usaha tadi tuh banyak gagal, ada di fase titik, kayaknya ini fase kita terendah nih bangkrut atau apa, pernah nggak? Ya pernah sih, pernah. Dan titik baliknya apa bisa? Terkadang kan jadi pengusaha banyak Pak, yang tadinya udah besar, mereka anjlok sekaligus dan susah tuh menghadapi titik terendah menjadi titik balik ke bangkitan itu. Jadi kan kalau mau bisnis sebetulnya emang sebaiknya tuh jangan dari hutang ya. Jangan dari hutang. Jangan dari hutang. Apalagi bisnis awal gitu ya, bisnis awal terus kita menggadaikan aset gitu kan. Wah itu kegiatan yang sangat berbahaya. Apalagi pinjol. Itu kegiatan yang sangat berbahaya. Jadi kalau mau bisnis ya dari apa yang kita punya gitu. Atau kalau bisa kita sharing risk lah sama teman-teman, kita ajak nih teman-teman, ayo mau bisnis nggak, ini opportunity-nya, ini risk-nya gitu. Gitu. Tapi jangan mau opportunity-nya aja. Pas risk-nya nggak mau. Gitu, betul. Tapi kan nyari teman yang kayak gitu juga agak susah gitu tuh. Iya betul. Betul. Gitu.
Nah, kemudian menghadapi kesulitan itu gimana, Bapak? Ketika ada di titik itu menjadi titik baliknya apa? Apa dulu pernah jual aset? Enggak sih. Oh, enggak sampai jual. Saya selalu, jadi dulu pernah bisnis apa galon lah. Galon. Jadi ketipu lah itu, hilang. Ketipu. Hilang semuanya. Ratusan juta? Enggak sih. Karena sebelum berangkat ke Dubai, jadi Oke. Terus ketipu, ya nggak jadi masalah. ya orang tua marah-marah sih pasti. Cek aing gitu. Pulang bisnis. Gitu udah. PNS lah ya. Terus. Ya tapi inilah, maksud saya bilang sama orang tua, kalau misalkan kita nggak mencoba gitu ya, ya kapan kita mau merubah hidup kita gitu kan, betul nggak? Betul. Semuanya tuh ada harga yang harus dibayar. Betul. Kita mau sukses ada yang harus dibayar, mau jadi pengusaha juga. Yakin itu. Jadi kalau ada orang yang jadi pengusaha, saya yakin yang sukses itu bukan bisnis yang pertama. Mungkin itu bisnis dia yang ke-10 mungkin. Betul. Mungkin yang lainnya tuh udah ini gitu kan. Yeah. Udah rugi gitu. Nah, ketika di titik terendah menjadi titik balik, semangat apa sih yang mendorong Bapak untuk bangkit begitu? Ini juga apakah istri, orang tua, diri sendiri atau? Kita ini sih kalau misalkan apa ya? Kita kan orang beragama lah. Kita balik lagi lah. Kalaupun kita rugi apa, kita bawa ke dunia juga nggak bawa apa-apa kan. Kita ngobatinnya gitu aja sih. Merenung, pusing. Jadi kita dulu juga nggak punya apa-apa, datang ke dunia nggak bawa apa-apa gitu kan. Sekarang kan ya masih alhamdulillah lah. Misalkan kita rugi juga masih bisa usaha lagi. Gitu. Di awal itu dulu invest di Jawara apa ya Juragan? Jawara dulu. Oh, Jawara dulu. Terus perjalanannya setelah Jawara, terus Kang Dendi tuh main ke rumah. Ceritanya dia bilang saya punya lahan di Saketi. Ya, tadi nanya Saketi kan. Ya, betul. Tapi katanya nggak punya barang. Cerita. Secara tidak langsung. Ya udah saya bilang saya ikut join lah gitu. Gitu aja. Tapi berkali-kali buat meyakinkan saya tuh berkali-kali datang ke rumah. Tapi sempat jong juga nggak sih di bisnis bangunan ini, Pak? Yang bagus itu Jawara Bangunan. Bagus. Yang bagus itu Jawara. Jawara Bangunan tuh bagus. Bagus sampai itu saat ini omsetnya. sudah 4 tahun, ya. Udah 4 tahun jalan gitu. Yang Juragan nih masih dalam perjuangan. Perjuangan. Yang suksesnya udah di Jawara nih. Berapa persen saham di sana? Ya, lebih dari 50%. Luar biasa. Berapa sih kalau boleh tahu? Boleh nggak sih tuh? Nah, di atas 50% ya pasti. Oh, gitu. Menutup lah. Omset boleh nggak sih? Omset itu per tahun tuh udah miliaran lah pasti. Udah miliaran. Ekspansinya masih di Pandeglang aja nih? Belum ada ke... Jadi saya masih di Pandeglang aja sih. Kalau di perusahaan bangunan ini Bapak hanya invest aja apa ikut ke manajemen juga kasih masukan gitu, jadi dan lain? Waktu pertama membangun itu kita bagi tugas. Jadi teman saya bagian operasional, saya tuh bagian marketing dan branding. Jadi saya yang tadinya kan pas saya datang nih, namanya apa tokonya? Amanah Jaya Bangunan. Wah, saya bilang kurang menjual nih. Amanah Jaya Bangunan. Nah, ganti. AJB. AJB. Saya bilang ganti. Ya, gantilah. Saya sodorin tuh beberapa nama ke teman saya kan. Akhirnya deal tuh Jawara Bangunan. Kenapa namanya Jawara? Biar jadi Jawara. Banten banget gitu. Dan Banten banget. Banten banget gitu. Jadi saya juga lihat logonya nggak bagus nih gitu kan. Jadi saya punya teman dari ITB juga, dia tuh suka bikin logo-logo buat kalau artis punya produk gitu. Dia tuh bikin logonya. Jadi saya bikin logo ke dia tuh lumayan tuh bayarnya juga. Dan itu logo memang dari awal itu yang Jawara Bangunan. Iya, itu. betul. Yang atap itu kan logonya? Iya. Okay. Itu mahal itu bikinnya. Logo itu memang gampang dikenal, mudah diingat ya, gitu. Iya. Lambangnya ya, Anda butuh peralatan rumah, Jawara Bangunan.
Bisa apa nanti di sini nih? Siap podcast kita. Bisa meren. Ya, jadi saya tuh yang menentukan nanti kita masang iklan di mana aja, terus kita ikut di kegiatan apa aja. Jadi teman saya fokus bisnis, saya bagian marketing dan brandingnya. Dan saat itu memang cukup efektif ya. Saya juga ngelihat Bapak sering ikut serta di kegiatan sosial, Ya betul. di event-event begitu. Kenapa memilih langkah itu sebagai promosi? Sambil sedekah sih. Oh, luar Sambil biasa. sedekah. Iya. sambil Berapa gitu. lama tuh Pak dari membangun itu sampai dengan omset nampaknya drastis gitu? Sekitar setahun. Setahun? Sih, ya, setahun. Sempat bakar uang dulu nggak sih? Awal-awal iya. Untuk biaya apa tuh paling banyak? Untuk biaya promosi sih. Oh, untuk biaya promosi. ya. Karena saya ngelihat dulu tuh aktif di kayak kegiatan olahraga ya, sosial Betul, gitu. betul. Oh, 1 Jadi tahun. setahun itu saya nggak ngambil gaji dulu lah. Jadi istilahnya bakar uang dulu lah kita masuk ke kegiatan macam-macam lah. Kalau sekarang yang Sadara ini baru nih. Sadara ini baru ya setahun sih, udah setahun alhamdulillah. Ya tapi masih dalam perjuangan. Ini sistem bisnisnya dia ini offline. Bisa delivery juga di IG sih, kita main di IG. Sudah banyak karyawan yang di Sadara. Sadara sekarang ada 4 orang. Ada 4 orang. Ini sekarang saya bermitra dengan istri saya. Yang mau usaha dengan teman kasur. Kalau dengan ini juragan bangunan sudah di 50% juga tadi kelewat. Hampir-hampir lah, tapi teman saya yang lebih banyak. Oh, gitu. Tapi ikut serta juga. Kayak tadi kan kalau di Jawara. Awal-awal sih ya, cuman sekarang sih teman saya aja yang handle. Sekarang lebih banyak teman saya sih di Jawara juga teman saya yang itu. Tinggal persentase tinggal duduk manis. Alhamdulillah. Luar biasa nih. Satu pertanyaan yang mungkin jarang ditanyakan. Nampaknya pikir kami ketika sekarang sudah jadi owner di 3 perusahaan, kemudian jalannya walaupun banyak rintangan gitu ya, itu kan biasa nih. Amalannya apa sih? Gitu. Amalannya apa nih? Gitu nih. Saya tuh belajar dari ibu saya. Ah, Jadi gini, tiap orang itu bisa jadi usahanya sama, usahanya sama. tapi rezekinya belum tentu sama, betul nggak? Betul. Nah. Ya kan? Nah. Saya misalkan dari ITB nih, Nah. sama banyak teman-teman saya juga sama kan. Ya biarpun kita dari background yang sama, misalkan nilainya sama, tapi rezekinya itu belum tentu sama, gitu kan. Nah dan salah satu yang bisa menarik rezeki itu adalah sedekah. Sedekah. Jadi saran saya kita punya sedekah yang orang lain tuh nggak tahu. Oh, jadi nggak boleh dipublis? Nah, ada satu. Ada satu berarti banyak. Oke, nggak apa-apa. Jadi saya belajar dari ibu saya. Jadi ibu saya tuh selama 25 tahun yang bayarin masjid di kampung saya. Bayarin Listriknya. listrik. Selama 25 tahun. Dan saya baru tahu tuh pas beliau mau meninggal. Oh. Dia bilang tolong lanjutkan gitu. Gitu. Luar biasa. Iya. Dan itu Pak Heru lakukan. Ya insya Allah. Oh, luar biasa. Luar biasa, keren-keren. Kemudian ya Al-Fatihah juga nih buat Ibu Pak Heru ya, luar biasa menginspirasi ya. Ternyata ya itu kita kan terkadang nggak tahu ya rahasia-rahasia orang tua dulu begitu. Iya. Dan ini juga sebetulnya ilmu mahal nih begitu. Oke, kemudian apa nih target Pak Heru setelah sudah jadi 3 owner begitu? Apa yang memang ada target lagi Pak setelah menjadi di 3 ini, atau cukup udahlah 3 aja gua fokus gitu? Kayaknya membesarkan yang 3 ini aja lah. 3 ini. Fokus di 3 ini. Cukup. Terus saya juga lebih pengen banyak waktu buat keluarga lah. Oh. Tapi saat ini sambil kerja juga nggak sih? Sambil kerja juga saya di Jakarta. Sambil kerja juga Pak? Sambil kerja juga. Luar biasa. Saya tuh senang kerja tuh. Jadi sekarang tuh di kantor saya tuh saya sendirian senior. Jadi anak buah saya tuh ada hampir 20 orang itu fresh graduate semua. Jadi saya tuh kayak gak kerja sih, kayak ngajar. Di kantor kayak ngajar. Iya. Luar biasa, udah 3 jadi CEO di 3 perusahaan, kerja juga luar biasa.
Tapi kita sekarang tinggal di Serang apa di Pandeglang? Tinggal di Serang. Tinggal di Serang. Saya dulu pilih tinggal di Serang tuh biar ke tempat kerja saya dekat, terus ke rumah orang tua juga deket lah. Oke, terakhir deh harapan nih Pak dan kasih nasihat nih buat anak-anak muda ternyata di Pandeglang juga bisa loh menjadi pengusaha, pekerja begitu, bisnismen yang handal, insinyur yang sukses lah begitu. Terkadang Pandeglang orang-orang Pandeglang acap kali tidak bisa berkembang dan contohnya yang nyata Pak Heru bisa jadi bisnismen dan lain-lain. Ada yang ingin sampaikan Pak pada anak-anak muda Pandeglang? Jadi gini, kita tuh kadang dibentuk oleh lingkungan, betul nggak? Betul. Kayak saya dulu lah, matematik itu susah, gitu kan? Betul. Akhirnya apa? Saya nggak pernah mau belajar matematik sampai saya SMA kelas 2. Saya banget. Kayaknya semua. Tapi teman saya itu, dia bilang, matematik itu gampang loh, ini caranya. Dari saat itu saya belajar matematik dan alhamdulillah bisa lulus ITB gitu kan. Jadi buat teman-teman, pinter-pinter milih teman, gitu kan. Cari teman emang yang ngajak maju lah gitu. Dan jangan terlalu mendengarkan omongan banyak orang. Dan kita tuh harus harus berusaha semampu kita lah, gitu kan. Kalau misalkan kita berusaha semampu kita, dulu saya waktu mau ujian itu ya, saya belajar tuh sampai dari setelah Isya sampai jam 12 malam, nanti bangun lagi jam 3 subuh sampai subuh gitu, belajarnya sampai kayak gitu. Ya karena kalau memang kita ingin sesuatu, ya effortnya itu memang harus luar biasa gitu, betul nggak? Baik itu di bisnis, baik itu apapun gitu ya. Kalau kita ingin sesuatu ya kita emang harus mengusahakannya. Ya kita kan acap kali melihat yang saat ini sudah sukses saja. Iya, tapi di luar itu ada amalan yang kita luar biasa yang penuh pengorbanan, kemudian belajar yang tadi ya luar biasa effortnya dan jatuh bangunnya juga terkadang orang nggak tahu. Terima kasih Pak Heru Fahrudin sudah mampir di Pandeglang Podcast. Mudah-mudahan dari kerja di luar negeri pengalamannya luar biasa nih. Nanti mungkin juga bagi teman-teman yang mau bertanya boleh ditanyakan di kolom komentar terkait akses bekerja dan lain-lain. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada waktu bisa mampir lagi ke Pandeglang Podcast. Siap. Dan ya tadi itu bisa muncul di sini nih Jawara Bangunan. Jadi sponsor ya. Iya dong, sama-sama saling bantu dong. Itu tadi pemirsa, pengalaman luar biasa, motivasi hidup, pekerja dan lain-lain sudah di-share. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita dan bisa diaplikasikan kepada kehidupan yang nyata begitu. Jangan lupa untuk stay terus di Pandeglang TV. Jangan lupa juga untuk share, komen, dan subscribe di channel Pandeglang TV. Dan kalau beli bahan bangunan di Jawara Bangunan. Juragan bangunan juga ya. Juragan bangunan juga. Oh iklan. Oke, tetap saja pemirsa. Nuhun Kak Heru atas waktunya. Saya Muhammad Agus Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.